Ya. Saya ulangi lagi, selamat pagi. Pagi. Nah, silakan didengarkan. Kita masuk ke pertemuan kelima. Ya. Nah, pembahasan kita di materi kelima ini kita akan membuat sebuah atau menjawab alasan kenapa sih kita merancang basis data. Lalu yang kedua, tujuan dari perancangan sebuah basis data. Yang ketiga, komponen-komponen sistem informasi. Yang keempat, tahapan perancangan basis data. Nah, kita masuk, ya kan? Alasan apa sih yang mendasari seseorang membuat sebuah basis data? Nah, yang pertama, kenapa ya, sistem basis data telah menjadi sebuah bagian dalam sistem informasi, ya kan? Yang pertama, kok bisa? Nah, kenapa sih kok menjadi bagian dalam sistem informasi? Iya, dikarenakan ya, dikarenakan data yang direkam yang berupa angka, simbol, audio, gambar yang disimpan dalam sebuah memori komputer atau storage komputer akan diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya. Nah, yang kedua, alasannya dikarenakan menjadi sebuah kebutuhan penyimpanan dalam data dalam jumlah yang besar. Nah, jadi karena kebutuhan penyimpanan data yang besar, maka basis data perlu dibuat. Jadi menghemat yang namanya storage. Lalu alasan yang ketiga, karena semakin dikomputerisasikan sebuah fungsi-fungsi di dalam organisasi. Nah, jadi semua pekerjaan itu sudah dikomputerisasikan, makanya perlu adanya basis data. Karena kan rekaman-rekaman misalkan kayak nota sekarang sudah di-scan berbentuk foto lah. Kita gimana sih biar memanajemen data tersebut? Makanya perlu yang namanya basis data. Lalu yang keempat, semakin kompleksnya data dan aplikasi yang digunakan, maka hubungan antar data harus dimodelisasikan. Nah, karena ada keterhubungan data yang kompleks, maka perlu adanya dibuat rancangan atau dimodelkan dalam pembuatan relation atau hubungan antar data. Lalu yang terakhir, alasan yang terakhir, kenapa sih dibutuhkan untuk membuat sebuah basis data? Nah, dikarenakan kemandirian data. Jadi kita bisa tahu nih, data mana yang menjadi data induk, data mana yang menjadi data pendukung. Nah, atau menjadi tabel utama atau tabel anak namanya. Lalu tujuan dari sebuah perancangan basis data adalah untuk memenuhi sebuah kebutuhan dari konten-konten informasi guna untuk menjalankan sebuah aplikasi. Lalu yang kedua, menyediakan sebuah struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, tujuan dari basis data untuk mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kerja
yang memberikan waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Jadi bisa diproses data tersebut, bisa direspon data tersebut, dan bisa disimpan data tersebut. Nah, lalu komponen apa saja sih yang menjadi bagian pada sistem informasi dari suatu organisasi yang berbasis komputer? Nah, jadi yang pertama, yang paling utama adalah basis data. Makanya kita perlu belajar yang namanya basis data. Nah, nanti basis data kita prakteknya seperti kemarin menggunakan tool Microsoft Office yaitu Access. Lalu komponen sistem informasi ya yang mendukung apa saja? Yang kedua, perangkat lunak basis datanya. Nah, yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Yang keempat, perangkat keras. Dan yang kelima, personel. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan kalau mau tanyakan. Silakan. Belum, Pak. Perangkat lunak basis data itu apa, Pak? Perangkat lunak itu softwarenya. Yang basis datanya? Yang basis data itu modelnya. Contohnya perangkat lunak basis data itu Contohnya, perbedaannya sama perangkat lunak aplikasi itu apa? kalian bisa menggunakan yang namanya MySQL yang terdiri dari bahasa query. Nah, terus bisa pakai yang namanya Oracle, ya kan? Atau tools-tool lain. Ada tanyakan lagi? Ada tanyakan nggak? Nah, itu beda mana, Pak, sama perangkat lunak basis data sama perangkat lunak aplikasi? Gimana? Bedanya sama perangkat lunak aplikasi. Nah, bedanya, jadi perangkat lunak itu yang digunakan untuk mengolah dan memanggil sebuah bahasa query atau bahasa basis datanya. Nah, lalu basis datanya itu yang digunakan untuk memanajemen. Bentar. Ini lagi ada yang masuk lagi, tak admis dulu. Tak admis dulu ntar, biar teman-temannya bisa pada masuk. Jadi paham ya? Jadi database itu adalah sebuah kumpulan informasinya. Jadi yang direkam tuh, rekamannya. Jadi bisa dikatakan database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Nah, kalau softwarenya atau perangkat lunaknya, yaitu digunakan untuk mengolah atau tool yang terdapat sebuah bahasa query yang digunakan untuk memanajemen basis data. Paham? Jadi database itu adalah kumpulan informasinya, kumpulan data-datanya yang disusun secara sistematik. Nah, kalau
Softwarenya yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memanggil bahasa query, ya kan, di dalam basis data guna untuk memanajemen basis datanya. Paham ya? Jadi basis data dengan perangkat lunaknya itu beda. Jadi basis data adalah kumpulan informasinya atau kumpulan data-datanya. Lalu kalau perangkat lunaknya itu toolsnya untuk apa? Memanggil dari data yang sudah disimpan tadi, gitu loh. Jadi kita nyimpen data gambar, suara, terus video itu di internal hard disk atau pakai flash disk lah istilahnya gitu. Nah, gimana sih kalau kita mau menampilkan isi data itu, ya kan? Mau kita cari informasinya. Lah, itu menggunakan tools perangkat lunak. Lah, di dalam perangkat lunak itu ada bahasa query ya untuk menampilkan atau memberikan sebuah informasi. Jadi jadi dia manggil dari isi database itu. Nah, kalau perangkat lunak aplikasinya itu digunakan untuk membuat tampilan dari program yang kalian akan buat, ya kan? Misalkan pakai Visual Basic, ya kan? Nanti tampilannya, terus mau pakai Dreamweaver untuk desain program webnya, lah seperti itu. Paham ya? Paham? Paham nggak? Sampai sini paham? Jadi saya ulangi lagi, basis data itu kumpulan dari data-data yang komputer secara sistematik. betul sekali yang disimpan di dalam komputer secara sistematik. Nah, tadi kayak gitu. Nah, lalu tak jalankan dulu slide-nya biar enak juga. Nah, jadi ada pun siklus kehidupan dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama, itu analisa kelayakan. Jadi kita akan membuat sistem informasi ini. Nah, kita harus melakukan sebuah analisa kelayakan. Nah, apa saja sih yang kita analisa di dalam kelayakan? Nah, yang pertama di area aplikasinya. Lalu cari diidentifikasi keuntungan dan kerugiannya apa sih? Ya kan? Lalu tentukan kompleksitas data dan cara prosesnya. Yang kedua, pengumpulan dan analisis kebutuhan dikumpulkan dari pengguna. Jadi pengguna-penggunanya, nah, itu ditanya, kalian akan butuh apa saja sih? Informasi-informasi apa sih? Misalkan kalian tanya bagian gudang. Oh, bagian gudang butuh informasi ketersediaan barang, terus stoknya barang, terus penempatan barang. Lah, jadi kebutuhan-kebutuhan pengguna itu dianalisis, dicatat dulu. Oh, sesuai nggak sih? Oh, sesuai. Nah, kalau nggak sesuai, nggak usah dibuat, kan gitu. Lalu yang ketiga, perancangan sistem basis data dan aplikasinya. Nah, lalu yang keempat, baru sudah dirancang di aplikasi, baru diimplementasikan atau di-load. Nah, lalu yang kelima itu ada testing dan validasi. Makanya ketika nanti kalian skripsi itu ada sidang validasi. Jadi di skripsi itu besok kalian sidangnya 3 kali. Yang pertama itu sidang proposal, yang kedua sidang validasi. Jadi rancangan basis datamu, rancangan programmu diuji, di testing, dan dicari kevalitannya. Valid nggak sih? Sesuai nggak sih? Sesuai rancangan yang kamu buat di dalam naskah
dan di dalam programmu sama apa enggak. Nah, kan gitu. Jadi susunan basis data, misalkan kalian membuat persediaan barang, di situ ada data barang, terus data pengguna, terus data customer. Nah, tabel-tabel tersebut fill-fillnya dicocokkan di dalam programmu, sama enggak? Nah, kalau beda berarti kalian enggak sesuai, bisa dikatakan tidak lulus, kan istilahnya validasinya beda nih. Nah, kan gitu. Jadi rancangan dan implementasi harus sama. Kita ngerancang dulu baru diimplementasi. Nggak mungkin toh implementasi yang sudah jadi baru dirancang. Kan nggak mungkin. Kalian mau buat rumah, kalian kan akan ngerancang dulu. Oh, ini sketsa rumahnya misalkan ukuran 10 kali 5 meter nih. Oh, berarti saya akan jadikan berapa kamar ya? Terus ada kamar mandi ukurannya berapa ya? Kan kalian sesuaikan dengan ukuran tanah kalian. Sama di dalam basis data juga dimodelkan dulu, dibuat dulu desainnya. Setelah desain jadi, baru diimplementasikan. Nah, setelah nanti sudah diimplementasikan atau sudah di-load dan menjadi transaksi basis data, ya sudah menjadi transaksi basis data, di basis data itu sudah jadi transaksi, bisa transaksi, jadi keluar laporan, baru diuji dengan cara testing dan validasi. Nah, berdasarkan kinerja dari penggunanya. Sesuai dengan kinerja penggunanya enggak sih? Nah, karena tadi kita melakukan wawancara nih, ya kan? Pengumpulan data nih, ya, dari kebutuhan-kebutuhan yang dikumpul dari penggunanya, yang poin 2. Berarti kita tanya kan tadi, di bagian gudang butuh kemampuan apa saja sih? Oh, bisa menampilkan stok. Oh, bisa menampilkan barang ini datang dari supplier mana, nah, kan misalkan gitu. Nah, itu sesuai enggak? Oh, kalau sudah sesuai berarti valid, nah, kan gitu. Baru bisa dilanjutkan, ya kan, ke pengoperasian, ya kan. Nah, pengoperasian aplikasi tersebut yang sudah jadi, ya, diiringi dengan perawatan sistem, ya kan gitu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Jadi yang pertama, ya kan, kita analisis kelayakan nih. Kita cari, ya kan, data apa saja yang dibutuhkan yang akan digunakan untuk membangun sistem, kan misalkan gitu kan. Oh, saya cari sistem informasi akademik, berarti database-nya tentang apa saja? Oh, tentang data siswa, ya kan, tentang data guru, tentang data akademik, ya silakan gitu. Yaudah, kalian cari dulu, ya kan. Setelah itu prioritasnya kalian akan pakai apa sih? Nah, ya kan, multi user, ya kan, atau client server, kan gitu. Oh, kalau saya pilihnya multi user, berarti aplikasi apa saja yang cocok nanti untuk multi user? Kalian tentukan dulu, kan gitu. Kalian cari tools-nya, tools yang sesuai. Oh, saya mau pakai client server, berarti saya cari aplikasi prioritasnya. Saya harus pakai apa? Database-nya pakai tools apa untuk membangun database, terus untuk membangun formnya atau tampilan, saya pakai aplikasi apa? Nah, kalian cari dulu, dianalisis. Oh, misalkan saya mau buat web, oh saya pakai database-nya MySQL kan gitu, ya kan? Terus saya toolsnya untuk apa ya? Untuk bangun data query-nya pakai apa ya? Untuk memanggil database-nya pakai apa ya? Saya pakai Dreamweaver kan gitu. Udah belajar Dreamweaver belum? Belum. Belum. Di pemrograman web udah dapat belum? Belum, Pak. Belum. Program yang sudah dapat apa? VB sudah apa? Dapatnya apa? Program yang sudah dapat apa? Apa? Pascal. Pascal, Pak. Oh, Pascal. Pascal masih pakai itu enggak ada database-nya. Pascal ya, sama apa aja? Mayop. Oh, Mayop. Oh, Mayop masuk ke akuntansi. UBS masuk akuntansi, gunanya untuk analisis. Jadi beda, tidak bisa diterapkan menggunakan basis data ini. Makanya kalian tentukan dulu, kalian mau membangun aplikasi kalian
berbasis apa sih? Multi user atau client server? Kalau client server pilihnya apa dengan apa? Kalau multi user atau banyak pengguna nantinya bisa digunakan secara bersamaan, kalian pakai tool apa saja? Oh, nanti berarti saya mau bangun web nih, Pak. Oh, berarti saya butuh Dreamweaver untuk nanti merancang formnya dan memanggil menggunakan bahasa query, ya kan, dalam pemanggilan database-mu itu atau basis datamu. Jadi basis datamu itu dipanggil menggunakan bahasa query, ya kan, yang ada di tools atau software basis data, kan gitu. Oh, software basis data pakai apa? MySQL atau Access boleh, atau SQL Server boleh, atau pakai apa? Oracle juga boleh. Nah, lalu yang kedua, kalian tanya nih, yang akan pakai aplikasi ini itu siapa saja? Kalian tanya, wawancarai, ya kan? Diwawancarai kebutuhannya apa saja, dicatat. Nah, jadi besok dalam skripsi gini, ini adalah tahapan besok kalau mau membuat skripsi. Pertama, kamu analisa kelayakan. Oh, aplikasi apa sih yang tepat nanti saya buat untuk mengatasi masalah yang ada di objek penelitian saya. Oh, saya tuh mau menyebarkan informasi secara global. Berarti bolehnya pakai apa ya? Oh, berarti pakai multi user. Oh, pakai berbasis web, kan gitu. Terus penggunanya nanti akan siapa saja sih? Ya kan? Oh, penggunanya bagian gudang, bagian pimpinan, bagian admin, bagian apa. Lah itu nanti dicatat. Kebutuhan admin itu apa aja, bagian gudang apa aja, bagian pimpinan apa aja, catat semua. Nah, baru dirancang. Oh, saya rancang sistem basis datanya berarti nanti pengguna akan relasi dengan pembelian barang. Berarti pengguna akan relasi dengan data barang, kan gitu. Jadi dirancang, dikonsep. Kayak kamu mau bangun rumah, ya kan? Kalian rancang dulu. Nah, setelah nanti ya kan udah dirancang, baru diimplementasikan. Kalian buat nih. Udah kalian buat, ya kan? Udah jadi nih. Nah, udah di-load nih. Sehingga berhasil menjalankan sebuah transaksi basis data, ya kan? Yang hasilnya berupa laporan, misalkan gitu. Atau informasi yang baru, yang lebih bermanfaat, ya kan? Setelah itu menghasilkan informasi yang baru, yang lebih bermanfaat, diuji dengan testing dan validasi, ya kan? Jadi sistem diuji kecocokan penggunaan dengan aplikasi yang sudah jadi sama enggak? Tadi wawancaranya butuhnya untuk menampilkan stok, terus mengetahui supplier dari mana, sesuai enggak? Oh, sesuai. Nah, kalau sudah sesuai ya udah, kalau belum diperbaiki, kan gitu. Nah, kalau sudah baru dioperasikan dan diiringi dengan sebuah perawatan sistem, kan gitu. Sampai sini ada tanyakan dulu untuk siklus kehidupan sebuah sistem informasi. Silakan kalau mau tanyakan. Coba silakan kalau mau tanyakan. Ini tak balesi Mbak Andri dulu, ini katanya belum bisa masuk. Silakan kalau mau tanyakan. Yuk. Nah, silakan kalau mau tanyakan dulu. Ini tak lihat dulu Mbak Andri udah masuk belum. Oh, ini benar Gracia, tak admit. Mas Taufik Brian. Ini Mbak ya? Taufik Brian tuh Mbak atau Mas nih? Mas. Oh, Mas. Wow. Ini udah masuk nih Mas Taufik Brian sama tadi Mbak Gresitia Biri udah, Mbak Yunita Sinta udah, Mbak Yanita sudah. Benar, Mbak Andri, Andri ya, benar ya, Mas atau Mbak ini? Andri itu. Cewek, Mbak. Mbak, oh Mbak Andri ya. Ini belum masuk di sini nih. Udah tak kirim lagi. Oke ya. Udah kita masuk nih siklus ya dari sebuah aplikasi basis data, ya kan.
Siklusnya gimana sih? Ya kan, tadi kan siklus sistem informasi. Jadi kita sudah belajar tahapan-tahapannya tadi ada 6, ya kan, siklus sistem informasi. Sekarang kita belajar siklus basis data. Jadi sistem informasi bisa tercipta karena adanya data yang diproses, yang diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, informasi itu diaplikasikan atau menjadi aplikasi dengan sistem informasi. Jadi informasi itu bisa ditampilkan dengan apa? Aplikasi. Lah, aplikasinya apa namanya? Sistem informasi. Nah, ini enggak, Mbak Bintang Andia udah masuk. Ntar tak masukkan dulu aja. Oke. Oke. Udah. Ada 6 orang ya. Oke. Nah, yang pertama, nanti silakan WA saya. Nanti saya share materinya. Jadi WA saya nanti kalau nggak WA saya kadang lupa ya. Tolong diingatkan. Nah, jadi ini kita masuk ke siklusnya basis data, ya kan? Nah, di sini ya kan? Nih, bentar. Kita skip aja lah. Nih. Ya kan? Nih. Yang pertama, bentar. Ini ketutupan nih, ya kan? Basis data tuh ada di dalam, ya kan? Lingkaran-lingkaran ini tuh basis data atau storage-nya nih. Nah, di dalam basis data tersebut ada sebuah perancangan yang namanya perancangan basis data. Nah, Shift F5. Bentar. Saya ketutupan. Bentar. Nah, di sini kan. Nah. Bisa dilihat ya. Nah, nih, perancangan basis data. Lalu pendefinisian sistem. Nah, lalu pengumpulan data tadi, tahapan sistem informasi tadi, baru masuk nih. Nah, perancangan basis data di sini. Nah, di tengah sendiri nih. Nah, perancangan basis data meliputi apa saja? Perancangan konseptual. Nah, konseptual, nah, berarti kita membuat sebuah konsepnya dulu. Terus perancangan logikal. Nah, secara logis atau secara kenyataan, tidak boleh dibuat-buat. Jadi logikal atau logis atau kenyataan. Itu namanya logik. Nah, makanya dulu kita pernah belajar yang namanya algoritma, ya kan? Logika algoritma berarti pembuatan metode sesuai kenyataan atau secara logis, ya kan, untuk mengatasi sebuah masalah. Lalu kita baru membuat sebuah fisik, ya kan, bentuk fisiknya. Nah, di dalam pembuatan atau perancangan basis data, kita sudah memenuhi konseptual, logikal, dan fisikal, baru kita selesaikan dengan yang namanya plus DBMS atau Database Management System dengan apa? Toolsnya. Nah, tadi apa? Pakai MySQL, pakai Access, pakai Oracle boleh. Sampai sini tanyakan dulu. Kita masuk ke perancangan basis data. Jadi perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal. Nah, itu. Nah, kalau konsep dari sebuah informasi tadi ini, perancangan basis data, perancangan sistem, ya kan, pengumpulan data dari penggunanya atau analisa kebutuhan, ya kan. Setelah itu kita baru perancang basis data. Nah, setelah itu diimplementasikan, lalu dikonversi, di loading data, diuji, setelah diuji baru dipakai. Maaf, kok jalan nih. Saya udah tanyakan dulu. Belum? Ini waktunya udah mau habis nih. Udah hampir 40 menit. Ada ya? Nggak ada lagi ya, tanyakan ya. Kita masuk lagi. Kelihatan ya? Ya. Nah.
Nah, ini kan. Adapun tahapan perancangan basis data, yang pertama evaluasi sistem yang ada, ya kan. Lalu yang kedua, pengembangan standarisasi dari pengumpulan data atau format data atau proses perancangan implementasi. Jadi format data itu disesuaikan, ya kan, atau tipe-tipe data itu disesuaikan. Jangan semua data dibuat karakter semua, enggak boleh, harus disesuaikan. Kalau datanya butuhnya date ya udah dibuat date, ya kan. Kalau datanya berbentuk number ya dibuat sesuai bentuknya number, ya kan. Lalu kelayakan secara teknologi, nah, teknologi yang digunakan nanti apa, secara operasional dan kelayakan secara ekonomi, ya kan. Ini cuma tahapan aja sih, tapi intinya itu di siklusnya. Kalian nggak mempertimbangkan ini nggak apa-apa, yang penting di siklus pembuatan basis data kalian harus perhatikan tadi perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, kita bahas satu-satu. Nah, terus kita masuk ke tahap pendefinisian sistem, ya kan? Jadi definisi dari ruang lingkup sistem basis data itu bisa dari pengguna, dari aplikasi yang digunakan, ya kan? Jadi definisi sistem ini, ya kan? Itu ruang lingkup, ya, yang digunakan oleh para pengguna dan aplikasi yang digunakan untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi pendefinisian batasan-batasan dari sistem basis data ini hubungannya dan bagian dari sistem informasi secara organisasi. Jadi dibatas ini nanti penggunanya bisa apa saja sih? Ya, nanti di pendefinisian sistem. Nah, misalkan ini nanti untuk tampilannya nih, ini database nih, ya kan? Nah, database. Nah, nanti dia, ya kan, ini dari tahapan definisi sistem ini, ya, skemanya seperti ini, skemanya. Nah, jadi user view pertama user 1 tuh bisanya apa saja sih? Oh, dia cuma bisa misalkan sepertiganya dari sistem. Oh, user 2 itu cuma separuhnya dari sistem. Maaf, seperempatnya dari sistem misalkan. Oh, nomor 3 itu cuma dapat separuhnya dari sistem, berarti ini bisa dikatakan apa? Oh gitu. Terus yang keempat, dia bisa melihat semua sistem. Oh berarti ini apa? Administrator, berarti yang bertanggung jawab tentang semua sistem basis data. Terus ini user view 6. Oh, dia cuma dapat misalkan sepertiganya. Oh berarti ini apa? Oh ini customer misalkan gitu. User view kelima, ya kan? Pengguna kelima itu siapa? Lah kalian harus dibuat seperti ini. Jadi batasan-batasannya itu dibuat. Misalkan pimpinan boleh nggak melihat semua akses? Ada yang bisa jawab? Pimpinan boleh melihat semua akses nggak? Mbak Rizda, pimpinan boleh melihat semua akses nggak? Jadi bisa melihat data, misal data customer, terus bisa melihat data gudang, bisa melihat, terus bisa mengedit data gudang nggak? Atau bisa mengedit data barang, bisa nggak? Enggak. Nah, tidak bisa. Yang bisa berarti siapa? Bagian gudang. Nah, jadi ada batasannya. Ketika nanti ada kayak oh bagian gudang kok selisih, ya kan, stok yang ada dan stok yang di lapangan dan di aplikasi beda. Berarti yang disalahkan siapa? Itu bagian gudang kan gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Enggak semuanya bisa ngubah, bisa ngedit, bisa ngelihat, enggak boleh. Kalau bisa ngedit, bisa ngelihat, bisa ngubah, ketika ada kesalahan sistem, nanti akan melempar kesalahan. Bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Sehingga kasusnya nggak bisa diatasi kan gitu. Makanya dibatasi. Oh,
gudang tuh cuma bisa input barang, terus nambah barang, misalkan gitu. Ya kan? Oh, bagian admin hanya bisa apa? Menjual barang. Ngedit data barang bisa nggak? Nggak bisa. Merubah jumlah barangnya nggak bisa. Kan gitu. Terus kalau pembeli bisa ngedit harga nggak bisa ngedit. Nah, kan gitu. Berarti dia cuma bisa apa? Melihat tampilan harga dan melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. Nah gitu toh. Jadi dibatasi, ya kan? Nah, kalau yang bisa melihat semua siapa? Administrator. Nah, entah itu nanti administratornya di lapangan dikasihkan ke siapa, ya kan? Ke bagian bendahara atau bagian IT-nya. Nah, kan gitu, terserah kalian kan gitu. Jadi ketika kalian interview, ya kan, di perusahaan kalian yang kalian gunakan untuk objek penelitian. Nah, sampai sini ditanyakan dulu. Nah, ya basis data itu perlu dibuat di kelompok-kelompokkan. Ini nanti penggunanya siapa aja sih? Nah, dari pengguna itu tadi kan udah ditanya, kalian butuh apa saja sih? Jadi sesuai tahapannya, nggak boleh. Semua pengguna di sini penggunanya ada 6. Nah, 6-6-nya bisa ngerubah, bisa ngedit, bisa melihat sebuah informasi. Nah, bisa semua hak akses, bisa semua sama, tidak ada pembedanya. Nah, itu sistemmu kacau. Ketika ada kesalahan, itu akan lempar tangan semua, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai sini ditanyakan dulu. Silakan kalau mau tanyakan. Ini waktunya mau habis. Ini tak absen dulu ya. Tak absen dulu. Secara offline juga. Ntar tak ambil absen. Mbak Yunita Sinta, ada ya? Ada. Terus Mbak Rizda. Rizda ada. Ada, Pak. Oke. Mas Bintang. Hadir, Pak. Mbak Gracia Biri. Hadir, Pak. Mas Taufik Brian. Hadir, Pak. Sama Mas Arjuna. Hadir, Pak. 6 saja ya. Ada yang lain yang belum saya panggil? Janeta. Oh, Mbak Janeta. Entar tak carinya. Oh ya, Mbak Janeta. 7 orang. Ada lagi yang saya belum panggil? Siapa? Mbak Yunita Sinta udah, Mbak Rizda udah, Mas Bintang udah, Mbak Gracia B udah, Mas Taufik udah, Mas Arjuna udah. Terus yang terakhir tadi Mbak Zeneta. Udah. Ada lagi yang belum absen? Asa. Asya. Ada Mbak Asa di sini. Halo Mbak Asa, ada nggak? Mana belum ada? Masuk. Di sini belum